أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم صدق رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para penonton yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jinna wal insa illa liya'budun, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita bahwa Allah menciptakan kita, menciptakan jin, menciptakan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah dalam artian mengabdi. Ibadah dengan artian membudak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu tujuan kita di dunia untuk apa, dan setelah kita mati akan kemana. Ini yang harus kita pahami. Tentu saja kalau kita ingin istiqomah dalam ibadah, tentu saja kita harus mempunyai dasar-dasar ibadah. Dasar-dasar ibadah harus kita gali, harus kita tekuni. Apa saja yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita agar kita cinta. Yang pertama, agar kita istiqomah adalah cinta. Cinta kepada Allah dengan mengenal Allah, dengan mengetahui sifat-sifat Allah, dengan mengetahui mengenal Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah mengenal, otomatis kita akan cinta kepadanya. Syarat iman itu ada 4. Pertama, membenarkan dengan hati. Kedua, menerima. Ketiga, mengakui. Dan keempat, membacakan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mempunyai dasar cinta agar kita istiqomah beribadah. Kita istiqomah karena kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu adanya ar-raja. Ar-raja ini adalah harapan. Setelah kita cinta kepada Allah, kita berharap kepada Allah. Ar-raja, kita beribadah ini harus ada harapan. Kita ibadah harus ada kemajuan. Kita ingin ada harapan ibadah kita ini di dunia ini agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang masuk surga emang benar bukan karena ibadah, karena ridho Allah. Tapi ridho Allah itu karena adanya ibadah. Saya kembalikan kembali. Karena banyak orang sekarang bahwa masuk surga ini bukan karena ibadah, tapi karena ridha Allah. Ya betul, tapi saya kembalikan kembali bahwa ridha Allah itu karena adanya
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh, ibadah horizontal dan ibadah vertikal. Sebagaimana kita hari ini berpuasa, itu adalah ibadah vertikal, ibadah langsung kepada Allah. Adapun kita ini di hari akhir-akhir Ramadan, ibadah horizontal, itu ibadahnya ghairu mahdoh, ibadah sosial. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Tidak bisa kita ibadah hanya kepada Allah saja, karena kita hidup sosial, hidup ada zakat, ada ibadah bersedekah, ada ibadah infak. Tentu saja ini harus seimbang. Tidak bisa kita sholat terus tapi kita tidak zakat, kita puasa terus Senin Kamis, tapi kita tidak akrab dengan tetangga, tidak saling menyapa. Tentu saja ini tidak hablum minannas. Tentu saja hablum minallah harus, hablum minannas pun jalan. Ibadah harus didasari dengan roja atau pengharapan. Pertama, ibadah harus didasari dengan rasa cinta. Yang kedua, ibadah harus didasari dengan roja. Yang ketiga, ibadah harus dicintai dengan ikhlas. Jadi ketiga dasar ini harus kita miliki, karena dengan ikhlas kita ringan melakukan segalanya. Patut kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sangat mudah, juga mematikan kita juga sangatlah mudah. Jadi apalagi harus kita cari ketika kita ada di dunia, bukan tempat berleha-leha, tapi dunia ini adalah suatu tempat untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena kita ini adalah mudik, kita akan mudik. Ini adalah perantauan kita dunia, dan akhirat adalah tempat mudik, tempat kembali. Kita mencari untuk kembali. Mencari dunia itu adalah amal soleh, dan mudik di akhirat. Kita semuanya perantau. Kita di sini adalah membara. Mobil akhirat hum yuqinun, yakin kepada akhirat. Kalau kita yakin kepada akhirat, tentu saja hidup di dunia ini dia pasti hati-hati, bakal lahir etika dalam hati, dalam dirinya. Pantas saja Rasulullah SAW selalu menyebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa disandingkannya dan hari akhir? Karena hari akhir ini akan mencerminkan seseorang ini agar beretika atau berhati-hati dalam kehidupannya. Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan disandingkan dengan hari akhir, maka akan lahir etika dalam dirinya. Kalau benar-benar iman dia kepada hari akhir, bakal hati-hati, hidupnya sesuai aturan Islam, hidupnya akan takwa, akan beriman, akan tawakal, akan sabar. Gagal di dunia masih ada di akhirat. Itu mudah-mudahan
kita bisa mendasari ibadah kita dengan rasa cinta kepada Allah, dengan berharap kepada Allah dan ikhlas melakukannya. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan tausiah hari ini sangat bermanfaat, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan dan buruknya dari saya pribadi.